Ini tuh 20 tahun yang lalu diabetes. 20 tahun lalu diabetes. Sekitar 15 tahun lalu kena hepatitis C. Hepatitis C itu lebih baik daripada hepatitis B yang sel hati itu tidak bisa dihalang-halangi ya. Tidak bisa dihalang-halangi, sudah pasti menuju kepada kehancuran. Bantu siapa tuh namanya? Wartawan Dahlan Iskan tuh yang harusnya ganti hati di Cino kan? Karena ada pilihan lain ya. Sel tubuh itu, sel hati itu pasti menghasilkan kehancuran dan jadi kanker di otak ya. Tapi yang disampaikan itu do bagus lah kawan 2 tahun namanya. Yang disampaikan ke Dok, itu Zul ya. Saya tuh sudah 60 tahun. Waktu itu masih sampai 10 tahun ya. Sudah tua gitu ya. Dan saya menderita diabetes dan saya menderita penyakit hati gitu ya. Saya tahu ini menuju kepada kehancuran dan saya menuju kepada kematian. Tapi saya mau hidup lebih lama. Itu kata kuncinya. Jadi Dr. Agus tuh setiap hari di rumah sakit itu di ruangan radiologi itu dia dari situ ke situ 8 jam. Jam 2 pastinya tuh lari-lari. Agak setengah jam atau lari tuh. Besok jam 1 tipu makanan dari rumah ya. UB untuk hepatitis itu pasti makannya. UB diabetes pasti makannya. Jadi sekali 3 bulan cek jantung, cek darah, begitu. Katanya tahu ini mempertahankan kehidupannya oleh. Dan supaya akhirnya ini dia pandai menjaga dirinya sampai dia masih sehat 20 tahun semua. Dan anak-anaknya dulu waktu dia cerita tuh anaknya masih SD, ini anaknya kuliah lo kedokteran. Nah, jadi macam doa itu cuma awak seringkali menolak untuk sakit gitu. Artinya medical check up tak mau. Kadang-kadang mengurus kartu BPJS pun tak mau ada. Seolah awak tak pernah sakit gitu. Padahal kalau pada waktu tertentu awak butuh tindakan operasi atau tindakan yang lebih berat. Misalnya pasang stent jantung, itu 70 juta atau 100 juta ya. BPJS gratis. Jadi itu pertama. Yang kedua, poin kedua adalah karena sel tubuh itu jelas akan rusak dan menua, makanya jadi mundur jadi rusak. Jadi rusaknya banyak lah faktornya. Misalnya melakukan aktivitas nggak perlu saya anak-anak muda di rumah kan, begadang malam main game, main komputer sampai jam 2 sampai jam 3 itu tak pasti merusak tuh. Dibandingkan dengan anak-anak yang olahraga dan menjaga kesehatan, lebih sehat anak-anak yang menjaga kesehatan, lebih cepat saya itu bertahan lebih lama bertahan hidupnya. Itu saya mungkin yang penting. Jadi keluarga aku ya lah merupakan suatu takdir kan, maksudnya di keluarga itu sakit jantung dan diabetes tuh menghindar-hindar berapa sampai aja kadang hanya masalah waktu. Jadi maulah untuk melakukan medical check up, jangan menolak sakit, jangan melawan takdir. Kalau ternyata awak sakit ya lakukan upaya-upaya untuk mengawal, seperti Dr. Agus Mukti itu. Dr. Agus Mukti itu agak monta, Buddha, tak Kristen, tak Kristennya yoyo, Buddha yoyo, menyembah patung yoyonya. Tapi cara berpikirnya sederhana saja. Saya sudah tua dan saya sakit. Dan saya hanya mau hidup lebih lama saja. 20 tahun yang mencik, 70 tahun yang lalu mencik, ini masih sehat ya. Itu paham mungkin kan? Ya anak-anak tuh penting itu. Yang kedua, poin kedua saya jadi masalah kesehatan jiwa ya, itu penting. Atau mungkin yang mudah-mudahan kalau perhatian ya, dalam tubuh manusia itu ada 3 hal ya dalam teori kesehatan jiwa. Yang pertama namanya id itu anak kecil, anak bayi ya. Yang kedua namanya ego, yang ketiga namanya super ego. Anak bayi itu apa? Anak bayi itu adalah orang Minang misalnya, kalau itu dikatakan anak bayi itu prajurit anti. Karena anak bayi itu adalah
upaya dari anak bayi untuk merengek, menangis supaya dia bisa hidup. Jadi kalau nyelapan menangis kan, minta perhatian ibunya, disusui, jadi makanan. Nah, sampai batas-batas tertentu, anak bayi itu yang namanya itu dibutuhkan tubuh untuk bisa hidup. Tapi tetapi kalau dibiarkan nyebar ajonya, dia akan menguasai ego, akan menguasai diri orang itu, sehingga dia menjadi berkuasa di diri itu. Nah, kalau orang berkuasa, ego pun oleh karena anak kecil itu, dia akan jadi maju. Kalau kalahnya nggak mau kalah. Kalau kalahnya nyala orang. Kalau orang manangnya malah jadi yang perlu dijaga adalah ego manusia itu yang disebut dengan ego itu adalah manusia itu sendiri, wataknya. Dijaga dengan super ego namanya. Super ego itu agama, akhlak, nilai-nilai, nasihat-nasihat orang tua. Itu yang harus mengawal ego supaya itu tidak menguasai. Jadi itu punya kawan di Pekanbaru itu, namanya Dr. Bedak, dasar namola. Ini membali oto, dua otonya balinya, tanya pakai itu. Ini rasa disorok. Mereka sekali seminggu yang buka sorok itu yang lap-lap oto. Dan dia masih sehat, ada lagi gitu. Karena apa? Karena anak kecil tadi itu keinginan itu yang dipelihara itu. Nilai-nilainya tidak, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai manfaat itu tidak masuk ada. Begitu juga kalau misalnya pejabat itu korupsi, karena nilai-nilai anak kecil itu yang mau menang sendiri, mau dapat banyak, itu yang tumbuh dalam dirinya. Nilai agama, super ego, nasihat, akhlak, itu tidak jalan. Nah itu kan penting untuk dipelajari ya, supaya menjadi pribadi yang tangguh. Kalau kalah nggak jalan orang, kalau mana nggak menjak orang, ya. Nah kalau misalnya punya kemampuan bermanfaat untuk orang, apapun lah bentuknya. Ada satu cerita kan, itu di kawan di Jakarta loh, ada menteri, ya inilah menteri sebuah pesta kan. Dia mau menteri itu bersama istrinya gagah. Istrinya itu pakai emas, kalung, baju rancak, gaya dan sebagainya. Sebetulnya apa yang ingin ditampilkan oleh menteri dan istri itu? Yang ingin ditampilkannya di pesta itu adalah orang sukses, ini adalah orang berbakti, orang kaya, dan orang akan melihat, oh menteri, hormat, Pak Menteri gitu kan. Tetapi pada waktu makan, misalnya pada waktu makan, diserobot tapi orang lain, walaupun orang biasa, nyambil, nak mau antri, diserobot orang lain. Terus orang protes, Pak, kok kejadian nyata kok Bapak serobot aja saya, mentang-mentang Bapak Menteri gitu. Ya kenapa kamu tidak jadi menteri gitu? Yang serobot gitu kan? Apa yang terjadi? Coba perhatikan. Pada waktunya baju bagus, bergaya, menampilkan sosok menterinya, nama besarnya, orang hormat kan? Itu yang dimintanya kan? Waktunya menserobot orang itu, langsung di mata orangnya jatuh sekalinya. Jadi itu yang tadi dikatakan, apa yang baiknya melakukan itu karena kita di anak kecil itu besar dalam dirinya, besar dan tidak dikontrol oleh akhlaknya, walaupun sekolahnya tinggi, walaupun yang menteri. Nah itu penting. Jadi kalau bisa menjaga super ego, mengawal diri itu, awak akan, kalau kalah awak nggak menyalahkan orang, kalau mana awak nggak menginjak, kalau balabi awak akan, dalam bidang apapun, kamu dalam bidang pengetahuan, dalam bidang jabatan, dalam bidang ilmu dan sebagainya, akan memberikan manfaat ke orang lain. Jadi itu kan banyak nih kemenakan adik-adik itu yang
Kalau yang lah senior mungkin lah berapa tahun gitu kan. Jadi tolong jadikan pegangan itu. Jadikan super ego menguasai ego kita. Sehingga kita menjadi orang yang berakhlak. Dan jadi seperti menteri tadi, walaupun yang menteri tapi orang tak hormat. Karena apa? Nah kita harus lihat kan. Tadi sepanjang jalan situasi mana itu? Foto rancak kan?